Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan para murid Yohanes yang mewakili dirinya ini menyiratkan keraguan. Apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias itu? Mungkin Yohanes mengalami kelelahan, atau Yohanes sendiri mempunyai konsep yang berbeda tentang siapa Mesias, sehingga ketika Yesus tampil dengan gaya yang berbeda dari konsep pemikiran Yohanes, ia mulai ragu-ragu. Apakah Yesus itu sungguh-sungguh Mesias? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keraguan Yohanes itu dijawab Yesus bukan dengan keterangan tentang siapa dirinya, tetapi dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya. Maka Yohanes dipersilahkan menilai sendiri apakah penampilan Yesus itu sesuai dengan figur Mesias seperti yang telah diramalkan sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan ini membahasakan siapa diri kita. Kalau iman kepada Yesus mendasari jalan hidup kita, maka perbuatan kita pun harus sesuai dengan iman itu. Bukan tidak mungkin cara hidup kita yang menyimpang dari jalan kebenaran membuat orang meragukan iman kita. Dan tidaklah mengherankan kalau karya pewartaan kita tidak ditanggapi.